Terima kasih Yang Mulia Ketua Panel Profesor Saldi Isra, Yang Mulia Anggota Panel Pak Dr. Ridwan Mansur, serta para pemohon prinsipal maupun kuasanya yang saya hormati. Saya mulai dengan yang umum saja dan tentu ada overlapping dengan yang tadi telah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Ridwan Mansur dan Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi Isra. Saya dulu duduknya di tempat seperti bapak-bapak duduk itu. Mohon sebelum saya duduk di Senayan dulu dan kemudian duduk di sini. Maka yang saya lakukan pertama kali ketika menjadi kuasa hukum ya di Mahkamah Konstitusi, ada dua hal yang selalu saya lakukan dan ini mungkin barangkali bermanfaat juga untuk Bapak Ibu sekalian, para pemohon prinsipal maupun kuasa. Yang pertama apa? Yang pertama memang harus membaca peraturan Mahkamah Konstitusi tentang tata cara beracara dalam perkara pengujian undang-undang. Kalau yang mau kita ajukan itu memang pengujian undang-undang, ya, baik material maupun formil. Kalau yang mau kita ajukan, kita lagi jadi kuasa dalam sengketa pileg atau sengketa pilkada, ya, maka kita harus baca tata cara beracara dalam perkara hasil pemilihan umum PHPU. Ya. Itulah bedanya Mahkamah Konstitusi dengan lembaga peradilan perdata. Ya. Bahkan dengan PT UN. Di PT UN saja kan ada standar bagaimana sebuah gugatan tata usaha negara itu harus dibuat. Nah, di Mahkamah Konstitusi itu lebih lagi standarnya karena ada peraturan khususnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian bisa download di laman Mahkamah Konstitusi. Jadi jangan sampai belum membaca ini sampai khatam, ya, terus langsung bikin permohonan. Nah, itu nasihat saya. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, ini buat yang pertama kali, seperti juga yang saya lakukan ya di tahun 2008 sampai 2010, itu yang paling bagus itu kita membaca putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan. Di putusan Mahkamah Konstitusi itu, ya, setelah irah-irah lah, kemudian identitas pemohon, itu pasti dimuat duduk perkara. Nah, di dalam bagian duduk perkara itu dikutip kembali kewenangan mahkamah, ya, kemudian kedudukan hukum para pemohon, alasan permohonan dan petitum. Nah, coba dilihat, dibaca itu, ya. Penting ini buat teman-teman advokat karena saya juga berasal dari dunia advokat. Jadi itu penting, ya. Jadi tidak bisa memang lagunya maju tak gentar mengajukan permohonan sebelum membaca dua hal itu tadi, ya. Yang pertama tentang peraturan MK, ya. Kalau yang sekarang ini baru berlaku sejak Agustus kemarin adalah PMK Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 7 tahun 2025. Nah, yang berikutnya silahkan. Itu kan banyak permohonan yang bagus-bagus. Bahkan mahasiswa sekarang ini, mahasiswa hukum baru tingkat 3, tingkat 4 sudah bisa bikin permohonan dengan bagus-bagus, ada yang dikabulkan. Contohnya permohonan tentang ambang batas Pilpres yang bisa merubah putusan MK. Itu pasti mahasiswanya pinter-pinter, gitu loh. Bayangkan, itu mahasiswa, 5 mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, kalau sudah advokat apalagi nggak boleh kalah sama mahasiswa. Kualitas maupun substansi permohonannya. Nah, itu dulu yang umum, ya, nasihat untuk teman-teman advokat, ya. Nah, saya mulai dari perkara nomor 174 Pak Komardin, ya. Itu. Ini Bapak mesti renungkan kembali menurut saya. Persoalannya apakah ada di norma undang-undangnya yang Bapak mohonkan pengujian, pasal 17 huruf G
dan huruf H angka 5 serta pasal 18 ayat 2 huruf A. Atau persoalannya ada pada implementasi. Ya. Tuh. Kalau persoalannya itu ada pada normanya, ya silakan diargumentasikan dengan baik. Ya. Ini kan masih di sekitar, mohon maaf, ijazahnya Pak Jokowi, ijazahnya Pak Wapres Gibran dan lain sebagainya, kayak. Terlepas apakah argumentasi Bapak itu benar dan relevan, bahwa itu telah menyebabkan katakanlah kesulitan ekonomi, kesulitan perusahaan dan lain sebagainya, itu nanti kita lihat. Tapi Bapak harus coba renungkan, ya. Kalau itu misalnya persoalannya pada implementasi, kan persoalan implementasi juga ada jalan keluarnya. Ketika tidak diberikan, maka bisa dibawa sebagai sengketa informasi keterbukaan publik ke Komisi Informasi. Kan ada juga, bisa diperintahkan. Ya. Jadi tanpa harus mengubah normanya. Coba dipikirkan kembali. Yang berikutnya ini Pak Komarudin. Nah, tadi makanya saya tekankan di sini, ya. Ini saya lihat mulai dari kewenangan mahkamah, ya. Makanya kenapa kok perlu melihat contoh putusan terutama yang dikabulkan, ya. Karena memang kalau kita baca di sini itu nanti cara merumuskan bagian kewenangan mahkamah itu tidak sependek seperti yang ada di dalam permohonan Bapak. Ya. Tuh. Di sana Bapak perlu untuk mencantumkan yang pertama apa? Dasar hukum kewenangan mahkamah. Di mana itu diatur? Pasal 24C ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Turun dari Undang-Undang Dasar, Bapak sebut juga kewenangan mahkamah itu yang ada di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Turun lagi, ya, itu ada di Undang-Undang MK, khususnya pasal 10 ayat 1 huruf A Undang-Undang MK. Turun lagi, Bapak melihat bagian kewenangan mahkamah ini juga dari Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 bagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang kalau nggak salah nomor 13 tahun 2022. Nah, kemudian Bapak sebutkan juga soal kewenangan itu berdasarkan PMK nomor 7 tahun 2025. Ya, ini juga untuk yang lain ya, jadi nanti saya tidak mengulang. Coba dibaca dengan baik pasal 2 ayat 4, kemudian pasal 10 ya di PMK 7 2025 ini ya.